Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Aulia Muhammad. Saya mahasiswa di Universitas Widyatama. Nah, di video kali ini atau presentasi kali ini, saya itu akan mempresentasikan tentang kecakapan interpersonal. Nah, jadi di sini itu saya akan membagikan materi-materi dari modul pertemuan minggu pertama sampai minggu ke-15 kita ya. Nah, oke, lanjut saja langsung ke modul pertama. Sebelumnya di minggu pertama ini kita itu mempelajari tentang definisinya, teman-teman. Jadi definisi kecakapan interpersonal itu atau kemampuan interpersonal itu adalah kemampuan interpersonal adalah kemampuan untuk membangun hubungan harmonis dengan orang lain dan cara untuk memahami keinginan mereka gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi eh ini itu bisa mengajarkan kita cara untuk bekerja sama gitu sama orang-orang lain gitu teman-teman ya. Nah, kecakapan interpersonal ini juga mempunyai 5 aspek penting. Ada 5 aspek penting, yaitu ada inisiatif, keterbukaan, asertivitas, dukungan emosional, dan resolusi konflik. Nah, di sini ya ada inisiatif, terbuka, asertif, dukungan emosional, dan mengatasi konflik katanya. Ini 5 aspek penting dalam kemampuan interpersonal gitu ya. Nah, untuk modul yang kedua itu kita itu mempelajari filsafat manusia dan eksistensialismenya. Jadi filsafat manusia itu apa sih yang kita pelajari? Yaitu, filsafat manusia itu mempelajari manusia secara holistik, meliputi esensi, eksistensi, kebebasan dan tanggung jawabnya, teman-teman. Gitu. Nah, jadi eksistensialismenya itu menekankan kebebasan dan subjektivitas manusia dalam menentukan makna hidupnya, gitu ya. Jadi, nah selain itu juga filsafat manusia dan eksistensialisme ini mengajarkan kita untuk menghargai kebebasan dan tanggung jawab dalam interaksi manusia, gitu ya. Oke, lanjut ke selanjutnya ya. Slide selanjutnya. Nah, di minggu ketiga ini modul yang kita pelajari itu adalah bahasa tubuh, teman-teman, atau body language-nya ya. Nah, jadi body language ini penting ya, teman-teman, untuk dalam komunikasi. Nah, itu body language itu bisa menyumbang kira-kira 50% dari total pesan gitu ya. Jadi, jika kita menyampaikan pesan dan disertai dengan body language itu, kemungkinan pesan tersampai itu ya akan lebih tinggi karena pesan itu body language itu mengisi 55% dari total pesan gitu ya. Jadi 45%-nya kata-katanya, nah 55%-nya itu dari body language-nya gitu. Supaya pesan itu tersampaikan gitu ya. Itu ya teman-teman. Face face reading atau seni membaca wajah juga teman-teman membantu kita memahami karakter seseorang melalui ekspresi dan fitur wajah. Mungkin seperti dari bibir, dari mata, dari kerutan dahi, dari dahinya gitu ya. Gitu. Nah, ada elemen-elemen efektif teman-teman dalam mempelajari body language ini. Apa aja sih gitu ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan dari body language ini ada jarak personalnya, ada senyum, lalu ada ekspresi wajah, postur terbuka atau postur tubuhnya, kontak mata langsung pastinya, dan gerakan tangannya teman-teman gitu. Nah, ini elemen-elemen efektif yang bisa dipelajari dari bahasa tubuh atau body language gitu ya. Oke, slide selanjutnya. Ini ada seni membaca wajah. Nah, tadi jika orang sudah menerapkan body language ya, gerakan-gerakan tubuh gitu, tapi kalau orang yang mendengarkannya tidak mengerti cara membaca wajah, teman-teman, itu ya sama aja gitu ya, kurang ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang seni membaca wajahnya juga gitu. Nah, dari seni membaca wajah ini dasarnya itu ada melalui fitur wajah. Jadi di wajah ini ada apa aja sih teman-teman? Nah, di wajah itu kita itu bisa melihat dari matanya, hidungnya, bibirnya, telinganya bahkan teman-teman, dari dahinya, dagu dan pipinya gitu teman-teman. Nah gitu kita bisa lihat aja dari situ gitu, dari ekspresi
elemen-elemen utama tersebut gitu ya, supaya kita tuh bisa membaca eh membaca gerakan ekspresi gitu ya, ekspresi dari orang yang sedang berbicara dengan kita gitu. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya itu kita ada di minggu kelima ya. Nah, minggu kelima itu kita mempelajari tentang tipe temperamen manusia. Tipe temperamen manusia. Nah, di tipe di tipe temperamen manusia ini ada yang namanya koleris, sanguinis, flegmatis, dan melankolis yang mana itu tuh membantu kita untuk mengenali kekuatan dan kelemahan masing-masing individu, teman-teman. Gitu. Nih, ada tipe-tipe temperamennya, yaitu ada dominan. Nah, di koleris ini teman-teman ada dominan, ada tegas, ada yang berorientasi pada hasil. Nah, untuk sanguinis sendiri ada ceria, ada komunikatif, penuh ide gitu. Nah, untuk tipe temperamen yang flegmatis ini ada damai, dia tuh orangnya damai, pendengar yang baik, stabil. Nah, untuk tipe temperamen yang melankolis yaitu orangnya itu perfeksionis, kritis, dan orangnya itu detail, teman-teman. Gitu. Ya. Oke, untuk slide selanjutnya. Nah, ini itu ada minggu ke-6, teman-teman. Jadi minggu ke-6 itu kita mempelajari tentang personal type gitu ya, atau ada DISC personality. Nah, apa sih DISC itu, teman-teman? Nah, DISC itu singkatan dari dominance, influence, steadiness, dan compliance gitu, teman-teman. Nah, jadi dominance itu kita itu ada kontrol, target, dan hasil gitu ya. Dan untuk influence itu ada pengaruh, ekspresi, persuasi gitu, teman-teman ya. Lalu untuk steadiness ada stabilitas, konsistensi, dan dukungannya gitu. Nah, untuk compliance ada aturan, ketelitian, dan analisis gitu, teman-teman. Nah, ini tuh melengkapi dengan menyoroti gaya dominasi yang untuk bahasa Indonesia ya, dominasi, pengaruh, stabilitas, dan kepatuhan dalam interaksi kita gitu, teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada di minggu ketujuh itu ada mempelajari warna dan kepribadian, teman-teman. Jadi kita juga bisa mempelajari warna untuk membaca kepribadian gitu ya. Nah, untuk di sini tuh ada warna merah. Warna merah itu menggambarkan energi, semangat, dan agresivitas, teman-teman. Itu ya. Dan untuk warna kuning itu ada optimisme orangnya. Menggambarkan optimisme dan kebijaksanaan gitu ya. Nah, untuk warna hijau itu menggambarkan harmoni dan kesegaran gitu. Nah, untuk warna biru sendiri itu menggambarkan ketenangan dan stabilitas gitu. Nah, untuk slide selanjutnya di minggu ke-8 itu kita mempelajari panca indera dan komunikasi gitu ya. Nah, panca indera ini teman-teman memainkan peran penting dalam komunikasi. Tentunya ya visual yang menarik itu visual yang menarik, suaranya yang jelas, dan bahkan aroma yang menyenangkan itu dapat memperkuat penyampaian pesan dan menciptakan suasana yang lebih baik gitu ya. Nah, apa aja sih uh, poin-poin yang ada di panca indera dan komunikasi ini? Tentunya dari penglihatan ya tadi ya, yaitu ada visual yang menarik dan akan meningkatkan pemahamannya juga. Ya, bikin enak dilihatnya juga, bikin mendengarkannya juga enak gitu ya. Nah, dari pendengaran, tentunya suara yang jelas meningkatkan efektivitas ya. Tadi ya sudah dijelaskan bahwa jika suaranya jelas, ya akan pendengar juga akan jelas ya ngedengarnya ya, efektivitas gitu ya. Lalu ada aroma juga. Kalau ruangannya nggak enak gitu ya, aromanya, tempatnya nggak enak, ya moodnya nggak enak gitu ya, suasananya juga jadi nggak enak gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya di minggu ke-9 yaitu ada komunikasi efektif. Apa sih komunikasi efektif ini? Yaitu proses penyampaian pesan yang dapat dipahami dan diterima dengan baik, teman-teman, gitu. Nah, eh, ini itu melibatkan mendengarkan aktif dan memberikan umpan balik yang membangun gitu, teman-teman ya. Nah, untuk resolusi konflik penting untuk menciptakan suasana kondusif gitu ya, untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang saling menguntungkan gitu ya. Nah, ada
aspek-aspek pentingnya itu sebagai berikut teman-teman. Jadi ada tadi ya mendengarkan aktif, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan penyesuaian gaya komunikasi dengan audiens. Jadi ya gayanya disesuaikan sama tempatnya ya. Misal tempatnya kita ngomongnya lagi sama orang-orang yang mungkin umurnya di atas kita, jadi ya mungkin bisa lebih eh, apa bisa lebih sopan dan lebih ini formal gitu ya gitu. Nah untuk minggu ke-10 sendiri teman-teman ada resolusi konflik. Apa sih resolusi konflik itu? Jadi resolusi konflik ini diawali dari mengidentifikasi masalah, lalu membuat suasana yang kondusif tentunya, tidak ribut ya, dan memberikan solusi yang menguntungkan tadi gitu. Ya, ini cara menyelesaikan konflik gitu teman-teman ya. Resolusinya. Nah, oke. Lanjut ke minggu ke-11 yaitu ada kepemimpinan dan pengaruh gitu ya. Jadi kita sebagai pemimpin itu harus memiliki sifat empati, komunikasi yang jelas dan bisa mengambil keputusan tentunya gitu ya. Itu. Nah, lanjut ke minggu 12. Ya, di minggu ke-12 ini kita mempelajari kecerdasan emosional atau EQ. Nah, jadi ada 5 komponen EQ, yaitu ada kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial gitu, teman-teman. Oke, lanjut ke minggu 13 ya. Minggu 13. Nah, di minggu ke-13 ini ya judulnya itu kita mempelajari pengambilan keputusan dalam tim gitu ya. Nah, yaitu ada poin-poinnya yaitu ada kolaborasi, ada penilaian resiko dan ada konsensus gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini tuh kita memahami pentingnya motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam mencapai tujuan, yaitu peningkatan diri dilakukan melalui refleksi, penetapan tujuan dan pembelajaran yang berkelanjutan gitu tentunya. Nah, untuk minggu ke-14 itu ada motivasi dan peningkatan diri. Nah, tadi yang sudah disebutkan ya, motivasi intrinsik dan ekstrinsik itu mempengaruhi kinerja kita gitu, teman-teman ya. Dan ada juga peningkatan diri ya. Jadi, peningkatan diri ini bisa dilakukan dengan penetapan tujuan. Jadi, tentukan dulu tujuan kita apa gitu ya. Kita akan mengejar apa. Lalu refleksi diri. Nah, lalu ada pembelajaran berkelanjutan. Sesudah refleksi kita tentunya harus terus belajar ya untuk mengejar uh, tujuan yang sudah ditetapkan tadi gitu. Nah, untuk minggu ke-15 teman-teman ada integrasi kecerdasan interpersonal. Nah, apa sih kecerdasan interpersonal ini? Jadi mencakup semua aspek yang telah dipelajari dan berfokus pada penerapan holistik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan pentingnya membangun hubungan yang sehat, empati dan kerjasama. Seperti itu ya teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya ada kesimpulan dari minggu 1 dan minggu 15. Jadi modul dari 1 sampai 15 ini telah mengajarkan gitu teman-teman ya. Pentingnya empati, komunikasi efektif dan kerja sama tim untuk membangun hubungan yang harmonis dan produktivitas gitu ya. Nah, jadi sebelum pelajaran ini tuh banyak dari kita ya yang mungkin mengalami kesulitan dalam berkomunikasi atau konflik. Nah, jadi mungkin sekarang bisa lebih percaya diri, mampu mendengarkan aktif dan mahir dalam membangun hubungan gitu ya. Nah, sebagai contohnya itu dalam proyek kelompok gitu ya. Saya berhasil menyelesaikan konflik dengan solusi konstruktif gitu. Nah, di modul 1 sampai 15 ini teman-teman pastinya mempunyai hubungan antar tema ya. Jadi setiap tema itu saling melengkapi gitu ya. Membentuk kecerdasan interpersonal yang utuh mulai dari pemahaman diri hingga interaksi yang efektif gitu ya. Oke, selanjutnya ada perubahan diri saya nih. Sekarang saya menjelaskan diri saya nih sebelum mempelajari kecakapan interpersonal ini. Nah, sebelumnya itu saya itu kurang percaya diri, sering salah paham, dan kesulitan dalam konflik gitu ya. Nah, setelah mempelajari ini saya tuh mulai bisa
lebih percaya diri gitu ya, lalu bisa mendengarkan aktif dan mahir dalam konflik dan membangun hubungan gitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin untuk menjelaskan perubahan tadi, saya akan menjelaskan contohnya ya, contoh kasusnya. Jadi, sebelum mempelajari modul ini itu, saya itu kesulitan dalam proyek kelompok gitu ya. Nah, setelahnya itu saya mampu menyampaikan ide yang dengan jelas, mendengarkan anggota lain, dan membantu menyelesaikan konflik secara konstruktif. Seperti itu. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.